aku Bapa mengenal pribadimu, biarlah hatiku selalu menghormatimu. Kita masih melanjutkan dengan topik selesai dengan diri sendiri. Ini bagian kedua, Bapak Ibu. Selesai dengan diri sendiri. Saudara harus mengerti bahwa orang Kristen itu harus bertanggung jawab menggarap dirinya sendiri supaya dia berjuang bisa memiliki karakter Kristus dalam hidupnya. Jadi karakter Kristus di dalam hidup orang Kristen itu Bapak Ibu tidak terjadi secara otomatis ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karakter Kristus itu tidak terjadi, tidak terbentuk ketika hanya karena kita menerima baptisan kudus. Misalnya orang dibaptiskan, plup ke dalam air, lalu keluar, lalu dia menjadi orang baru. Berubah, kita bukan Power Ranger. Saudara, tidak otomatis orang dibaptis, orang yang pindah agama ke agama Kristen, dia otomatis memiliki karakter Kristus. Waktu orang terima Yesus dan dibaptiskan, yang terjadi dia adalah Yohanes 1:12. Diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kata kuasa itu bukan dinamos, tapi exousia. Exousia itu artinya hak istimewa atau jalan yang sangat luar biasa. Kita diterima menjadi anak-anak Allah. Tetapi status menjadi anak Allah itu saudara harus memahami. Sebab di dalam kata Yunani ada 3 kata yang mengatakan yang bisa diterjemahkan sebagai anak-anak. Yang pertama notos, yang kedua huios, dan yang ketiga teknon. Waktu saudara diterima menjadi anaknya dan diperdamaikan oleh salib Yesus, status saudara betul diperdamaikan, dianggap benar, diampuni. Tapi kondisi batin saudara masih belum benar-benar berkarakter Kristus. Karena itu status saudara baru pada level notos. Anak yang belum sah. Anak haram. Anak belum menjadi anak yang berkarakter sebagai anggota kerajaan. Dan saudara harus berjuang menghidupi jalan hidupmu. Saudara harus berjuang menggelar hidupmu, menghayati nilai-nilai Injil dan mempraktekkan nilai Injil dalam diri saudara, sampai notos itu saudara berubah menjadi huios, anak-anak pangeran, anak-anak yang memiliki karakter bapaknya, anak-anak yang sah, anak yang diakui. Nah, kalau saudara sudah menjadi huios, baru saudara bisa menjadi teknon. Teknon itu adalah saudara mewarisi gen Bapa di surga. Jadi karena itu saudara, kita harus bertanggung jawab menggarap diri kita sendiri supaya saudara bisa memiliki karakter Kristus, manusia batiniah yang seperti Yesus dan sempurna seperti Bapa. Hanya itulah standar kita bisa diakui di hadapan pengadilan Kristus. Dan kita akan mendengar satu kalimat yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya ku berkenan. Jadi jangan kita pede, merasa sudah yakin kalau sudah menjadi orang Kristen atau beragama Kristen, karena sebab kita dibaptis, lalu kita berkata, aku pasti masuk surga. Belum. Saudara memang orang benar. Orang benar artinya dibenarkan. Dianggap benar. Tapi untuk menjadi orang yang benar, saudara harus berjuang menggarap dirimu supaya saudara bisa ditemui menjadi pribadi
yang memiliki karakter Kristus. Dan itu tidak mudah. Tidak mudah. Tidak gampang Bapak Ibu. Ada harga yang harus dibayar. Tetapi saudara mesti menyadari, saya juga sadar bahwa penyebab terbesar orang Kristen gagal membangun manusia batiniah yang berkarakter Kristus adalah ini. Dia tidak selesai dengan dirinya sendiri. Penyebab orang gagal untuk digarap menjadi manusia yang memiliki manusia batiniah berkarakter Kristus itu adalah ini. Dia belum beres dengan dirinya sendiri. Ini kegagalan orang Kristen. Dan kalau orang Kristen belum selesai dengan dirinya sendiri, pasti akan banyak masalah. Kalau orang Kristen itu belum selesai dengan dirinya sendiri, pasti akan banyak masalah. Pertama, dia bermasalah dengan dirinya dan sesama. Kenapa bermasalah dengan dirinya dan sesama? Karena di dalam dirinya dikendalikan oleh semua keinginannya. Dan tidak pernah ada puasnya. Kalau orang dikendalikan oleh dirinya, keserakahannya, nafsu dagingnya, maka dia tidak pernah selesai dengan dirinya. Dia bermasalah dengan dirinya. Pasti bermasalah. Karena itu, orang rela meninggalkan Tuhan hanya karena satu persoalan. Dia ingin mengubah hidup dengan suaminya yang kaya. Dia rela tinggalkan Tuhan Yesus hanya karena sebuah persoalan alasan ekonomi di balik kata cinta. Karena ingin mendapat suami yang kaya. Mungkin dia punya kasta. Dan mungkin dia menjanjikan dalam sisi keuangan. Nah, dirinya dikendalikan oleh keinginan. Oleh imajinasi. Oleh fantasi. Seperti lagunya siapa dulu, Opi. Andai aku jadi orang kaya. Dia berpikir dengan kekayaan orang bisa bahagia. Dia berpikir dengan uang dia bisa membeli nilai hidup. Dan dia pikir dengan uang dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Bapak Ibu dengar baik, uang penting, tapi dia bukan segala-galanya, apalagi kita di dalam Tuhan. Uang tidak bisa membeli nyawa. Uang tidak bisa membeli kesehatan. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Pastikan saudara sebagai orang Kristen, hanya Yesus sumber bahagia kita. Kalau orang tidak selesai dengan dirinya sendiri, dia bukan saja bermasalah dengan dirinya, dia pasti bermasalah dengan sesama. Karena orang yang tidak selesai dengan dirinya akan gampang tersinggung. Kenapa gampang tersinggung? Karena dia menuntut orang lain menghargai dirinya. Dia hidup dengan kesombongannya. Kalau orang dirasakan, dinilai di matanya, tidak menghargai, tidak menganggapnya, dia marah, dia tersinggung. Makanya minggu lalu saya katakan, orang yang belum selesai dengan dirinya, itu hidupnya riskan, seperti piring dari kaca. Dia gampang pecah, dan kalau dia pecah, dia melukai banyak orang. Kenapa seringkali terjadi pertengkaran? Gak usah jauh-jauh, dalam gereja. Pengerja dengan pengerja. Pelayan dengan pelayan. Kenapa? Karena masing-masing belum selesai dengan dirinya. Dalam keluarga juga begitu. Kalau suami belum selesai dengan dirinya, maka dia akan melihat wanita lain lebih menarik pada istrinya.
Kalau ada pria yang masih menganggap orang lain lebih menarik dari istrinya, itu tandanya pria belum selesai dengan dirinya. Dan kalau belum selesai dengan dirinya, ini masalah. Nanti kalau dia pergi kemana-mana, lihat wanita, yang dilihat nano-nano, aneka warna, sweet. Dulu istrinya begitu dilihat, aduh kayak gitar Spanyol. Sampai dia siang dan malam terbayang istrinya, sebelum jadi istri maksud saya. Tapi begitu jadi istri, sudah melahirkan anak 2, 3, bodinya berubah menjadi beduk yang gak jelas bentuknya. Nah kalau pria tidak selesai dengan dirinya, maka dia memandang orang lain lebih indah dari istrinya. Kalau pria tidak selesai dengan dirinya, maka selalu melihat orang lain lebih cantik dari istrinya. Kalau pria belum selesai dengan dirinya, maka dia melihat orang lain itu seakan-akan lebih menjanjikan daripada diri. Saudara harus selesai dengan diri sendiri. Ibu-ibu juga demikian. Harus selesai dengan dirinya. Jangan tetangga bisa beli motor baru, kita bilang sama suaminya, Pak, masa dia bisa beli motor baru, kita nggak bisa? Tetangga bisa beli motor baru, kita nggak bisa tidur. Ini belum selesai dengan dirinya. Ciri-ciri ibu-ibu yang belum selesai dengan dirinya, lihat waktu ke mall. Kalau matanya lirik kiri, lirik kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, itu tandanya dia belum selesai dengan dirinya. Makanya saya lihat jemaat GSKI kalau ke mall dia akrab dengan istrinya. Dia pegangin istrinya di mall. Bukan karena mesra, takut ngelepas istrinya itu belum selesai matanya saudaraku. Bisa-bisa jatah uang belanja untuk 1 bulan selesai dalam waktu 2 jam. Hanya karena dia melihat baju yang dipakai oleh Agnes Monica. Lalu dia berhayal kalau baju ini aku pakai, pasti aku juga cantik seperti Agnes Monica. Ngaca. Ngaca, saudara bukan Agnes Monica. Haleluya. Saudara tukiem. Tukiem bukan berarti jelek, saudara jangan begitu. Maksud saya jadilah diri sendiri. Lalu kalau orang belum selesai dengan istrinya, kalau dia lihat di Hasanuddin, dia mampir di toko emas. Dia lihat kalung yang kira-kira update apa. Lalu dia berusaha karena tetangganya baru beli kalung emas, maka dia panas hatinya. Dia bisa, masa saya nggak bisa? Bela-belain ngutang. Nyari koperasi hanya demi beli kalung update diri. Koperasi datang karena nunggak 2 bulan. Ijana nih madan, iwayan gebler. Iwayan gobler sih ada Pak. Mas yang ada, nak mengkep ya. Nah dia kredit cepat, tapi giliran bayar itu selalu kayak jalan dari Singaraja ke Kintamani. Apa itu? Kintamani main 1-2, 1-2. Benising mani, bempuan. Kintamani, pupuan. Saudara, kalau saudara tidak selesai dengan diri sendiri, pasti masalah. Karena itu saudara ada di sini, saudara dididik, dinasehati. Nanti saya akan kasih tahu. Ayo, kita harus selesai dengan diri sendiri. Kekristenan itu tidak bicara soal manusia fisik. Kekristenan itu nggak bicara soal manusia lahiriah. Tapi kekristenan itu bicara soal menggarap manusia batiniahmu. Harus cantik, indah. Dan cantik dan indah itu adalah hidup itu harus seperti Yesus Kristus. Saya tidak komentari gereja orang. Tapi pada umumnya rata-rata, di mana-mana gereja hanya khotbah soal moral. Mengajarkan moral,
menekankan umatnya supaya beragama yang baik, ibadah yang rajin. Kalau soal moral, saudaraku, di luar agama Kristen juga moralnya tinggi. Dan semua agama pasti muaranya menjadikan orang itu adalah orang baik. Gereja di sini, dan harusnya gereja dimanapun juga, harus menjadi tempat membentuk umatnya, berjuang menjadi hidup berstandar Yesus Kristus. Bukan menjadi manusia yang beragama, karena Tuhan tidak menciptakan kita sebagai manusia agamawi, tapi Allah menciptakan kita sebagai manusia yang harus bertuhan. Mudah-mudahan saudara bisa mengerti dengan maksud saya, karena khotbah saya buat menjadi sederhana. Tapi saudara harus bisa mengerti, kalau orang belum selesai dengan diri sendiri, maka bukan saja dia bermasalah dengan dirinya dan orang lain, itu tandanya adalah hidupnya tidak pernah puas. Tidak pernah puas. Nah, kalau orang merasa tidak puas, maka dia akan terus diperbudak oleh dirinya sendiri. Makanya Yesus berkata, kamu akan mengerti kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kenapa orang diperbudak oleh dirinya? Diperbudak oleh nafsunya, oleh keserakahannya, karena dia belum mengerti kebenaran. Kebenarannya bagaimana? Kebenaran yang sungguh-sungguh yang lahir dari pemahaman dari Injil yang benar. Injil yang benar itu mengajarkan satu perkara, kita harus berjuang menghidupi yang Yesus hidupi. Dan untuk itu berarti saudara mesti rela melepaskan semua ikatan dunia, kesenangan dunia, semua hal-hal yang menyangkut soal keterikatan dengan apapun dengan mamon selesai. Dan ketika kita mengiring Yesus, tujuan kita cuma satu, kita harus hidup menyenangkan hati Bapa. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kalau orang tidak selesai dengan dirinya, kita tidak bisa digarap oleh Tuhan. Tidak bisa digarap oleh Tuhan. Dan ternyata banyak orang Kristen, kita tidak bisa digarap oleh Tuhan. Karena sementara kita mengiring Tuhan, tapi sementara itu kita mau memuaskan daging kita. Kekristenan itu goalnya saudara harus hidup seperti Yesus, yang sama artinya sempurna seperti Bapa. Itu sebabnya kita berjuang dengan diri sendiri. Kita berjuang dengan musuh yang paling hebat itu bukan orang luar. Musuh yang paling kuat, yang paling dahsyat dan paling licik itu adalah diri kita sendiri. Saudara bisa bersandiwara di depan pendeta, jadi orang baik bisa. Suami bisa bersandiwara di depan istri, bisa. Kalau di rumah menjadi alim, luar biasa. Tapi di luar saudara nggak jelas. Kita pun bisa bersandiwara di depan teman-teman kita yang sejawat, yang satu kantor. Kita pintar memainkan peran. Kita pintar memainkan wajah yang berbeda. Tapi kekristenan bicara soal integritas kita. Apa yang di luar harus itu yang di dalam diri kita. Dan itu tidak mudah. Tidak mudah. Makanya kita bisa berkata, beriku kesempatan, di sisa waktuku kau ubahkan. Satu yang ku perlu sama-sama. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladanku, betapa rinduku, betapa rinduku
saya rasa banyak orang Kristen yang rata-rata memiliki pemahaman yang dangkal dengan kekristenan atau salah memahami makna karya Yesus di atas salib. Banyak orang berpikir bahwa salib itu menyelesaikan karakter. Tapi tidak, saudaraku. Salib itu tidak menyelesaikan karakter. Pemberesan karakter adalah tanggung jawab orang Kristen. Saudara bisa paham ya? Ini salib. 2000 tahun yang lalu, Yesus mati di atas salib. Dan di atas salib dia menanggung dosa kita. Menanggung dosa seluruh umat manusia. Mulai dari zaman Adam sampai sekarang. Dan nanti jika ada manusia terakhir di planet ini. Dosanya sudah diselesaikan. Jadi betapapun dosa manusia, ketika dia berdoa, Bapa ampuni dosaku, ampuni semua pelanggaranku. Tuhan katakan, sudah. Aku sudah menanggungnya di atas salib. Tetapi saudara, ada bagian lain yang harus kita lakukan. Adalah hati kita. Hati kita, manusia batiniah kita, ini harus menjadi tugas kita menggarap. Agar hatinya Tuhan bisa berpindah di sini, sehingga ini yang disebut dengan manusia berkodrat ilahi. Sebab faktanya ketika kita percaya Yesus dan menjadi orang Kristen, faktanya karakter banyak orang Kristen rusak. Karena itu ada pelayanan penjara. Lalu pendeta penjara doanya apa? Tambah-tambahkanlah jiwa Tuhan. Begitu? Ciloko saudaraku. Saya ini jujur ngomong, kalau kunjungan ke penjara itu kurang serak dari saya. Kenapa ya? Saya nggak tahu. Tapi mungkin ada orang yang memang punya passion di situ, ya nggak apa-apa. Itu bagian yang panggilannya. Tapi saya pribadi malu melihat yang namanya si Matius masuk penjara, si Markus masuk penjara, si Lukas masuk penjara, terakhir Kisah Rasul masuk penjara. Kasusnya apa? Aneh-aneh. Membunuh, memperkosa, bikin onar. Siapa dia? Orang Kristen, Pak. Dari mana? Lahir sudah Kristen. Nenek moyangnya sudah Kristen. Kenapa dia sampai tidak berubah? Karena konsep yang salah. Yang penting percaya Yesus masuk surga. Yang penting jadi orang Kristen, jaminan diterima di sisinya. Nya itu siapa? Diterima di sisinya. Nyanya siapa? Saya mau kasih tahu saudaraku. Dalam Matius 7 ayat 21-23, kalau karaktermu tidak berubah, kalau hatimu tidak bisa berubah, sekalipun saudara sudah percaya Yesus mati dan salib, ini iman sejarah, iman masa lalu. Kalau hidupmu tidak berubah, tidak memiliki hatinya Tuhan di sini, maka saudara akan mendengar satu kalimat yang sangat menyedihkan. Aku tidak pernah mengenal kamu, hai kamu yang membuat kejahatan. Saudara, kalau sampai akhir hayatmu di balik kematianmu memasuki kekekalan, saudara bisa mendengar kalimat itu atau sampai mendengar kalimat itu. Saya ngomong sekarang buat saudara, lebih baik saudara nggak kenal Tuhan. Lebih baik saudara tidak pernah jadi orang. Kalau hanya saudara hidup kesementaraanmu dalam dunia ini berakhir dengan hukuman kekal. Kenapa hukuman kekal? Karena satu hal, saudara tidak menyelesaikan dirimu sendiri. Saudara tidak selesai dengan dirimu sendiri. Saudara, Tuhan mau engkau berubah di sini. Perubahanmu bukan karena sekedar percaya.
Engkau berubah bukan karena engkau dibaptiskan, tapi saudara berubah karena komitmenmu mau berubah. Melepaskan manusia daging kita, melepaskan manusia lama kita, supaya kita boleh memiliki hidup yang baru dalam Yesus. Karena itu saya jelaskan, keselamatan itu ada 3 dimensi. Yang pertama, ini dimensi past tense. Yesus sudah menyelesaikannya. Di sini, dosa kita selesai. Ini bagian di sini, ini past tense. Past. Sekarang kita ada di sini, present. Alkitab katakan kerjakanlah keselamatanmu. Di sini peranan saudara harus berjuang mematikan manusia lama saudara. Berjuang mematikan dirimu sendiri. Menyalibkan dagingmu seperti Yesus katakan, barang siapa yang ingin mengikut aku, dia harus menyalibkan dirinya. Menyalibkan, matikan itu apa? Nafsumu. Kedaginganmu. Harus berakhir di sini. Sebelum keselamatan yang fase ketiga, future atau LB3. Saudara nggak bisa bilang saya percaya Yesus lalu saudara percaya masuk di LB3, nggak bisa. Saudara masuk ke tahap yang kedua, disinilah usia kita 70-80 tahun itu memainkan peran di sini. Saudara harus membentuk karaktermu. Harus selesai dengan dirimu sendiri. Supaya karakter Yesus itu menjadi karakter kita. Yang ngerti katakan? Kalau saudara di sini Bapak Ibu, tidak usah persoalkan bagaimana hidupmu di dunia ini. Kalau karaktermu unggul, moralmu unggul, karakter Yesus dalam diri saudara, saudara nggak perlu susah-susah kejar karir yang mencari saudara. Nggak usah kejar berkat mengikuti saudara. Dan tidak perlu merengek-rengek mujizat. Mujizat itu selalu ada dan dirimu sendiri itu adalah mujizat Tuhan. Kenapa gereja banyak masalahnya di sini? Hanya menawarkan mujizat, berkat. Lalu judulnya aneh-aneh, 3 tahap mencapai berkat. 4 langkah mencapai mujizat. Kenapa selalu bicara soal berkat mujizat? Yesus datang bukan masalahnya itu. Yesus datang adalah tujuannya menggarap kita. Supaya kita bisa menjadi huios dan teknos. Bukan sekedar notos. Do you understand? Sorry, I can't speak Bali. Yes. I lama di Inggris. Saudara yang Tuhan kasihi, ayo kita buka sekarang. Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10 ya. Sudah? Ada yang bisa bacakan buat kita? Ayo, berdiri. Ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh. Yes, Yesus datang. Aku datang untuk supaya mereka mempunyai hidup. Saudara lihat, kata hidup di sini. Ini persoalan, sehingga orang tidak pernah selesai dengan dirinya. Hidup di situ kata aslinya adalah zoe, bukan bios, Zoe ini adalah hidup Allah sendiri. Kata zoe itu berarti very high quality. Very high quality.
Kalau nggak pas-pas saya mengucapkan Inggrisnya, maklumilah. Namanya orang poh bergaung. Kalau bios itu hidup secara umum. Semua makhluk memiliki bios. Hidup. Hewan bios. Pohon bisa bios. Kita semua bisa bios. Nah, saudara, Yesus datang membawa zoe. Hidup. Dia menawarkan hidup yang berkualitas tinggi. Kualitas tinggi itu adalah berarti bukan hidup yang ditawarkan oleh dunia. Dunia itu hanya bisa memberikan bios. Makanya manusia itu karena dia berfokus pada bios selalu bicara soal berkat, kelimpahan, sukses. Karena itu standarnya bios. Balik lagi ke ini. Saudara lihat, Yesus datang bukan membawa bios ya, tapi zoe. Nah karena itu saudara dan kasih, bios itu menimbulkan bias hidup. Bios itu menimbulkan bias hidup, hidup yang tidak fokus. Padahal Tuhan memanggil kita fokusnya cuma satu, harus serupa dengan Yesus. Bagaimana orang berjuang bisa berkenan. Saudara mesti ingat ya, jemaat ingat ya, tujuan satu-satunya hidupmu di dalam dunia ini, itu cuma satu, bagaimana engkau berjuang, berkenan kepada Bapa di surga. Itu tujuan utama saudara mengikut Tuhan itu harus bagaimana engkau bisa berkenan kepada Bapa di surga. Karena apa? Dengar, kita ini makhluk kekal. Makhluk kekal. Kematian bagi manusia itu bukan akhir segalanya. Tapi di balik mata yang tertutup di dunia ini, kita membuka mata di kekalan, di keabadian. Tinggal ada dua tujuannya. Yang satu Samaim, surga, atau yang kedua Gehenna, neraka. Disitulah kekekalan yang saya maksudkan, kita ini makhluk kekal. Nah kalau di dunia ini orang fokus dengan bios, maka ini yang menjadi alasan banyak gereja selalu bicara mujizat. Makanya temanya hebat. Tahun ini tahun mujizat. Lalu kalau mujizat mau apa? Oke, katakanlah orang terima mujizat. Apakah mujizat bisa membentuk karakter orang menjadi seperti Yesus? Tahun ini tahun kelimpahan. Oke, katakanlah orang berkelimpahan materi. Apakah berarti dia hidupnya sudah berkenan kepada Tuhan? Harusnya visi gereja satu-satunya cuma satu. Bagaimana orang itu hidup melakukan kehendak Bapa di surga. Seperti Yesus katakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapakku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu visi satu-satunya gereja. Dan itu visi gereja kita di sini. Karena itu kita tidak tiap tahun bikin tema, bikin visi baru. Tahun 2021, tahun penuaian. Apa yang dituai? Tidak ada. Kita cuma satu visinya. Bagaimana mempersiapkan umat Kristen memiliki hidup berkualifikasi seperti Yesus Kristus. Karena itu saudara di sini dididik. Dengar ya, supaya saudara bisa paham sekarang. Saudara di sini kuliah, belajar. Kalau soal ibadah, saudara tiap hari beribadah di rumahmu. Kalau saudara ibadahmu setiap hari itu ibadahmu kepada Tuhan. Tapi saudara di sini dipertajam, digembleng, didewasakan. Karena itu di gereja ini maaf, kalau saudara nyari khotbah yang bertema mujizat mungkin jarang ketemu. Kalau ada ketemu itu mujizat berarti. Ya tapi saudara saya ingin mengajak saudara supaya ngerti. Nah, karena itu kalau orang fokus dengan bios, maka baru kita mengenal namanya manusia menuntut kelengkapan hidup. Artinya kalau tidak memiliki tiga hal ini, dia belum lengkap hidupnya. Yang pertama, kelengkapan hidup yang pertama adalah kebutuhan primer. Orang merasa berarti hidupnya kalau dia punya rumah yang bagus, punya pakaian yang bagus, dan makan bukan hanya pelecing kangkung,
Tapi sekali-kali di Ca Asmo, sekali-kali di Imbo, sekali-kali di restoran yang mahal, baru kita merasa terhormat. Nah, kalau orang fokusnya dengan bios, maka saudara akan berlomba dengan ini. Kebutuhan primer. Tapi saya beritahu pada saudara ya, ini memang penting, saudara harus usahakan. Bagaimana saudara kalau nggak makan, kalau nggak berpakaian? Ini penting, kebutuhan utama. Tapi bukan menjadi nilai yang saudara tanam di diri saudara. Nggak harus saudara berpakaian mahal untuk saudara dihormati orang. Ngerti maksud saya? Saudara nggak harus mengejar pakaian yang ada mereknya supaya saudara merasa prestisius. Saudara juga kalaupun nggak punya rumah, bukan masalah. Saudara sementara dalam dunia ini saudara tidak punya rumah yang bagus, harusnya bukan masalah Bapak Ibu, harusnya bukan masalah. Kenapa? Karena orang yang besar di depan Tuhan tidak diukur karena berapa besar rumah yang ditinggali. Orang besar di depan Allah adalah kalau dia memiliki karakter Yesus dalam hidupnya. Nah, kadang-kadang orang sudah sampai di sini, dia belum selesai. Baru masuk kelengkapan yang kedua, yaitu kebutuhan sekunder. Sekarang ini kebutuhan sekunder macam-macam, saudaraku. Orang nggak puas hanya sekedar bisa makan, bisa pakaian. Paulus mengatakan asal dari makan, pakaian cukup. Itu kan Paulus. Sebetulnya itu menjadi moto orang yang selesai dengan dirinya. Tapi orang masuk dalam yang kedua. Standar kelengkapan yang kedua. Kebutuhan sekunder. Sekarang HP masuk sekunder loh. Seorang nggak punya HP masalah nggak? Harusnya nggak masalah. HP yang bikin masalah sekarang. Saudara sadar nggak sadar sekarang bukan kita menguasai HP, HP menguasai kita. Ada anak pulang dari sekolah, masuk ke rumah. Bapaknya di sebelah dia nggak tahu. Nanti bapaknya juga sama, anaknya pulang nggak tahu karena begini. Mamanya juga sama, sambil masak sambil begini, konseng-konseng, konseng-konseng. Itu dia masak 15 menit, tang ting tung HP-nya udah 1000 kali. Tang ting tung, tang ting tung. Kita bukan menguasai teknologi, bukan menguasai HP, HP yang menguasai kita. Dan hebatnya HP ini saudaraku, ini temuan yang paling dahsyat. Mana HP saya? Oh nggak bawa. Ini HP ini adalah temuan yang paling dahsyat. Dia bisa menghilangkan game, PlayStation. Dia bisa menghilangkan senter. Dia bisa menghilangkan televisi. Dia bisa menghilangkan antrian di bank. Dan yang terakhir dia bisa menghilangkan dirimu sendiri. Karena itu hati-hati dengan HP, saudara. Satu kali ketika saya pergi dengan orang tertentu, saya pergi ke Malaysia. Terus saya lihat HP-nya, bagus. Saya tanya, Pak, berapa harga HP-nya, Pak? Oh, ini murah, Pak Pendeta. Cuma 15 juta. Hah? HP 15 juta loh, saudara. Saya pakai HP 1.800.000 udah mahal. 15 juta HP-nya. Makanya dari tadi saya lihat dia main HP begini. Tinggi-tinggi HP-nya. Apang tinggalin. Aduh, luar biasa. HP yang satu belum puas, ketemu lagi ke Roxy Mas, lihat lagi HP yang terbaru. Nggak pernah puas. Ya, makanya di rumahnya ada 10 bangke HP itu. Yang satu buat pengulekan, satu buat nimpuk ayam. Nggak puas dengan HP-nya. HP itu udah kebutuhan primer, dia rela nyicil, saudaraku. Hanya karena dia punya HP yang bergengsi. Kenapa begitu? Karena itu. Kelengkapan hidup. Dia belum merasa lengkap hidupnya kalau dia belum punya HP bermerek. Lalu orang kemudian yang tadinya gajinya di bawah UMR, dia pergi kerja naik sepeda. Sekarang dia merasa gaji naik. Dia merasa tidak puas dengan sepeda. Harus punya Vario baru.
Oke, dulu tidak punya Vario baru, dia punya Yamaha S10H. Tahu Yamaha S10H? Yamaha starter 10 kali baru hidup. Krek, 10 kali baru hidup. Sekarang dia merasa bergengsi, merasa terhormat, merasa dirinya berharga kalau dia naik motor baru. Sudah naik motor baru, tetangganya bisa beli motor yang lebih besar. NMAX. Dia nggak puas. Waduh. Saudara, dia jual motornya. Dia beli NMAX. NMAX, dia sudah beli. Nggak puas lagi. Dia lihat lagi X-Max. Jual lagi. Terakhir, dia lihat tetangga di depannya yang baru pindah 3 bulan. Bisa beli mobil Avanza. Dia nggak beres, nggak selesai dengan dirinya. Dia bilang, kenapa dia bisa Tuhan? Kenapa dia bisa? Kenapa? Saya ini anakmu, anak raja Tuhan. Kenapa dia bisa, saya nggak bisa? Saudara, orang mulai cari mobil. Saya mau katakan punya motor, punya mobil nggak salah. Kalau itu memang saudara butuhkan. Tetapi jangan barang-barang itu saudara mencari nilai diri saudara, prestisius saudara dari apa yang kita pakai. Mari selesai dengan diri kita sendiri, saudaraku. Orang selesai dengan diri sendiri, cirinya adalah bersyukur untuk apa yang dia miliki. Katakan amin. Kalau orang nggak bisa bersyukur, dia tidak pernah puas dengan dirinya. Baru masuk yang ketiga, tersier. Ini sudah masuk barang-barang mewah. Orang merasa nggak cukup pakai tas yang hanya dibeli di mall Matahari. Dia mesti beli di mall Indonesia. Harga tasnya 400 juta. Loh ada loh. Miliar juga ada. Nah, biasanya ciri orang yang seperti ini, saudaraku, dia bukan memakai tas, tapi tas yang pakai dia. Kalau hujan, kalau itu tas murah, ya, dia pakai tutup kepala. Tapi kalau itu tas mahal, itu tasnya dibungkus. Dia rela kehujanan, asal tasnya tidak kehujanan. Kalau tas murah ibu-ibu biasanya taruh di bawah meja. Dan kalau ada orang datang dengan tas merek yang baru, yang bagus, dia geser tuh tasnya pakai kaki. Engkebang pas ngenah. Tapi orang punya merek dia taruh di meja. Selamat siang ibu, mari. Tujuannya cuma satu, biar orang tahu dia punya tas yang. Mobil juga begitu, saudaraku. Kalau ada orang pakai mobil yang Eropa yang bergengsi, dia parkir di depan. Tapi giliran pakai Hijet 55, nggak ada parkir, saudaraku. Satu kali ketika saya dulu merintis pelayanan di Bali, mobil saya, Pak Nengah tahu, namanya mobil Perjanjian Lama, Hinova Perjanjian Lama. Itu kalau direm di sini berhenti di ujung, saudaraku. Sering orang ledekin namanya BMW, bemo merah warnanya. Satu kali waktu ke gereja, Pak Nyoman di belakang saya. Itu lihat kok gunjit-gunjit gini mobilnya. Ternyata ban saya copot semua. Itu kan ban tuh ban vulkanisir semua. Copot semua, berundal semua karena air. Saudara, saya jauh dari menggerutu. Saya bilang terima kasih Tuhan. Hanya itu yang saya punya. Sampai akhirnya Tuhan izinkan saya proses dan Tuhan ganti kendaraan yang layak saya pakai. Yang saya mau ceritakan adalah ketika saya menghadiri sebuah sidang pendeta-pendeta, mobil saya itu tidak ada parkir. Ada tempat parkirnya cuma satu di sebelahnya, itu namanya Mercy seri C. Begitu mau parkir, satpam datang. Pak, jangan parkir sini Pak. Loh kenapa Pak? Ini bukan buat parkir mobil ini Pak. Oh no katanya. Saya muter nih tempat parkir saudaraku. Akhirnya nggak ada tempat lain, taruh di bawah pohon. Saudara, orang mencari aktualisasi diri, presisi dengan barang-barang. Dan kita sekarang mengerti, jadi orang Kristen, orientasinya bukan itu, katakan amin. Kita harus beres dengan diri kita sendiri. Nah karena itu saudara, manusia tidak pernah puas karena kebutuhan adalah itu relatif.
Saudara tahu bahwa yang dimaksud dengan kelengkapan hidup itu dalam hidup orang percaya, saudara mesti tahu. Yang pertama, dia sifatnya relatif. Relatif itu, untuk orang tertentu, mobil Innova itu sudah sangat mahal, sudah sangat lux, sudah sangat bagus. Tapi untuk orang tertentu, mobil Innova itu mungkin sepertinya mobil angkutan. Untuk orang-orang tertentu, punya mobil Avanza itu sudah bagus. Sudah puji Tuhan, syukur-syukur sampai undang pendetanya ucapan syukur ke rumahnya. Itu pun Avanza tahun lama. Udah syukur-syukur. Tapi untuk orang tertentu, Innova atau Avanza itu barang yang biasa, yang nilainya sama seperti mobil niaga lainnya. Karena itu saudara, yang namanya aktualisasi diri atau kebutuhan kelengkapan hidup itu sifatnya relatif. Saudara punya rumah, lantai 1 dengan 2 kamar, sudah berkata syukur banget. Tapi orang tertentu rumahnya 3 lantai. Dan kalau 2 lantai model rumah yang dianggap syukur itu, dianggap itu gudang. Jadi relatif. Haleluya. Yang kedua, bersifat dinamis. Hari ini tuh bagus, kita merasa puas, tapi tahun depan dia bisa berubah. Sesuai dengan keinginan kita. Aduh, udah gak cocok lagi nih pakai mobil ini, mau ganti. Aduh, gak cocok lagi nih pakai baju ini, sekarang udah gak zamannya lagi. Jas ini. Aduh, saudara, kalau mau nuruti keinginan manusia itu gak habis-habis karena ini. Dia relatif dan dinamis. Kalau saudara tidak selesai dengan dirimu dan ada di daerah ini, saudara tidak pernah hidupmu beres. Saudara akan selalu haus. Seperti tanah gersang yang merindukan air. Saudara akan haus untuk terus-menerus memuaskan dagingmu. Dan saudara tidak pernah selesai dengan dirimu. Saudara selesai dengan diri saudara sendiri. Katakan amin. Caranya apa? Pertama, mengucap syukur kepada Tuhan. Bersyukur karena punya istri yang baik. Istri bersyukur karena punya suami yang luar biasa. Bersyukur anak-anak sehat. Meskipun anakmu tidak bisa pakai sepatu bermerek, yang dipakai pun untuk punya merek. Walaupun bukan branded maksudnya. Bersyukur anak-anak bisa sekolah di sekolah negeri. Saudara nggak harus memaksakan diri sekolah-sekolah swasta. Apa bedanya sekolah swasta sama sekolah negeri? Memang beda, tapi kalau kemampuanmu sekolah swasta, lakukan sekolah swasta. Tapi kalau kemampuanmu sekolah negeri, sekolahkan anak di negeri, karena di negeri pun kualitasnya baik. Saudara bersyukur punya baju hanya 3 biji, bagi saudara itu sudah bersyukur. Baju itu bukan soal merek, tapi bagaimana baju yang kita pakai dengan syukur itu menjadi berharga bagi kita. Yang kedua, saudara tidak boleh menaruh harap bahagia dari dunia ini. Kita tahu dunia tidak bisa membahagiakan kita. Dunia bukan kebahagiaan kita. Kebahagiaan kita cuma satu, kalau kita ada di hadirat Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, jadikan Tuhan itu cukup bagi kita. Tuhan cukup bagi kita. Sehingga apapun yang kita alami, kita bisa berkata, Tuhan, Engkau cukup bagiku. Asal aku punya Engkau itu cukup bagiku. Asal Engkau ada dalam hidupku itu cukup bagiku Tuhan. Aku gak perlu yang lain. Sehingga saudara tidak terjebak dengan hidupmu yang berlomba-lomba memuaskan daging. Tapi kita berlomba memuaskan perasaan Bapa di surga. Menyenangkan hatinya. Dan kita bersyukur untuk segala sesuatu dalam hidup ini. Kalau saudara bisa seperti ini, rumah tanggamu aman, amin. Pelayananmu jadi berkat. Dengan orang lain kau bisa berdamai. Tidak ada iri hati, tidak ada dengki. Tidak ada perkelahian.
Karena kita selesai dengan diri sendiri. Dan saudara tahu, selesai dengan diri sendiri itu adalah Yesuslah yang menjadi standar hidup kita. Jadi kalau Yesus menjadi standar hidup kita, mungkin suatu kali saudara dihina sama orang. Tidak masalah. Mungkin saudara dihina oleh orang lain, jangan sakit hati. Jangan balas menghina orang lain. Yang menjadi persoalan adalah kalau saudara juga menghina orang lain. Mungkin satu kali karena saudara jadi orang Kristen, ego dikucilkan. Orang membenci saudara, tidak masalah. Pastikan hidupmu tidak dibenci oleh Tuhan. Tuhan itu cukup bagi kita. Kita hidup tidak lama dalam dunia ini. 70-80 tahun. Itu pun kalau kuat. Selama kita hidup, itulah kesempatan kita menghidupi present tense. Mengelola hidup kita. Menggarap hidup kita. Agar kita boleh memiliki karakter Yesus. Dan kita selesai dengan diri kita sendiri. Hidup kita tidak lama, saudara. Jangan sudah umur 50 tahun masih ambisi punya rumah. Ambisi punya mobil. Umurmu berapa? 55 tahun, Pak. Tunggu 15 tahun lagi selesai. Is dead. Umurmu berapa sekarang? 70 tahun. 70 tahun kok masih ambisi kawin lagi? Loh, saya heran loh. Bener. Saya baca di medsos kakek 70 tahun ngawini anak 20 tahun. Daripada mikirin perempuan, pikirin dirimu loh. Kelola hidupmu. Bagaimana sebentar lagi tuh lonceng bunyi toeng. Kita berkenan kepada Tuhan, amin. Jemaat, saya kasih tahu. Kalau saudara memang karena suatu keadaan, saudara sudah umur 40 tahun ditinggal oleh pasanganmu, udah jangan mikirin kawin lagi. Pikirin membentuk hidupmu yang tidak lama lagi. Kita fokus dengan Tuhan dan selesai dengan diri kita sendiri. Baru kau bisa cemerlang di depan Tuhan. Fokus layani Tuhan. Senangkan hati Tuhan. Jadi selama ini saudara kita ini gagal dalam hidup. Kita seringkali melakukan apa yang kita mau. Kita tidak pernah puas dengan diri kita. Tapi hari ini kita diajarkan 3 hal. Selesai dengan diri sendiri itu berarti 1, saudara harus belajar mengucap syukur. Jadi nanti kalau ke mall saudara ketemu sama perempuan, bapak-bapak bilang, selesai. Kalau nanti ibu-ibu ke mall lihat pakaian kayak Agnes Monica, bilang sama dirimu, aku sudah selesai. Kalau tetangga bisa beli motor baru, mungkin lebih bagus dari motor saudara, hatimu berkata, kok dia bisa? Bilang sama hatimu, sudah selesai. Amin. Dulu istrimu itu memang langsing, sekarang lurus. Ada tetangga lewat pakai celana pendek, nano-nano. Bilang sama dirimu, aku sudah selesai. Tuhan cukup bagiku. Amin. Haleluya. Saudara digarap oleh Tuhan. Dan saya berdoa ketika Allah memanggilmu, ada satu kalimat berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kita berdiri bersama-sama. Ku tak mau mencintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang ku ingini. Betapa rinduku berkenan padamu, ini hasrat jiwaku. Inilah doaku,